Seolah tidak mau kalah dengan Partai Golkar yang membawa rombongan pengurus DPD bertemu dengan Jokowi, Caimin bersama koleganya di PKB juga soan kepada Presiden terpilih. Tentu bukan silaturahmi biasa, adakah lobi-lobi posisi menteri? Apa yang dijanjikan oleh Jokowi? Bersediakah PKB menerima partai oposisi dalam koalisi? Telah hadir di studio Ketua DPP PKB, Bapak Jazilul Fawait. Selamat malam, Pak Jazilul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jazilul, Anda dan Ketua PKB dan seluruh Ketua DPD PKB DPW ya, se-Indonesia bersilaturahmi kepada Jokowi kemarin. Ini sekedar silaturahmi atau jangan-jangan sudah ada pembicaraan mengenai permintaan jatah menteri? Pertama memang berlebaran ya, karena suasana Idul Fitri. Yang kedua teman-teman PKB juga utama yang di Jawa juga berterima kasih karena mudiknya lancar. Ini juga berkat Pak Jokowi. Yang kedua berterima kasih juga suara PKB. Hari ini 58 kursi dengan 13.500.000 suara. Posisi ini semuanya tentu kemarin disampaikan dan Pak Jokowi juga memberikan apresiasi sekaligus terima kasih karena Pak Jokowi juga terpilih kembali menjadi presiden. Nah, apresiasinya diberi ujungnya adalah soal menteri atau bagaimana nih, Pak? Kemarin belum sampai di situ. Tetapi begini, dirumus bahwa PKB ini termasuk partai yang berprestasi hari ini karena perolehan dari kemarin naik 11 kursi. Itu termasuk yang beruntung, karena orang yang beruntung itu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, sama dengan menteri mestinya, kalau kemarin dapat jatah katakanlah 4 begitu, mudah-mudahan di 2019 ini termasuk yang beruntung PKB kalau ditambah. Oke, baik. Kalau dikurangi termasuk yang merugi. Oke, tapi artinya PKB merasa kemudian memiliki peran dalam pemenangan Pilpres kemarin seperti itu ya? Bukan hanya merasa, memang PKB berjuang, bergerak sehingga di Pilpres kemarin memberikan andil tanpa juga menafikan yang lain. Baik, nah tidak hanya PKB yang merasa kemudian berjuang memenangkan Pilpres, tapi juga Ketua Umum Golkar juga merasa seperti itu. Kita ikuti pernyataannya berikut ini. Tentu kita mempunyai banyak kader yang siap untuk bergabung dengan pemerintahan. Dan kadernya tentu disesuaikan dengan apa yang diminta untuk diperankan di dalam pemerintah tersebut. Masyarakat sudah mengetahui kompetensi daripada para kader Partai Golkar. Jadi Partai Golkar akan menyesuaikan dengan apa yang tersedia. Nah, jika kemarin Ketua Umum PKB Caimin mengatakan dalam pernyataannya sudah mengajukan 10 menteri, ini Golkar sebagai sesama teman koalisi juga merasa kadernya siap untuk bergabung dalam pemerintahan. Tanggapan dari PKB seperti apa? Harus semuanya siap. Jadi Partai Golkar, PKB, dan partai yang mendukung Nasdem dan yang lain mesti harus siap. Karena apa? Karena memang 5 tahun ke depan kepemimpinan Pak Jokowi ini juga harus ditentukan oleh partai-partai ini. Seperti halnya mengawal 1 tahun kampanye sampai terpilih. Jadi itu menjadi kewajiban. Tapi sampai mengusulkan 10 menteri yang artinya sepertiga dari jumlah kementerian yang ada saat ini, kenapa kemudian PKB begitu percaya diri sekali, Pak Jazilul? Usul. Karena harapan, usul itu, dan kalau diusulkan lebih banyak nama kan Pak Presiden gampang untuk memilih. Siapa yang punya kompetensi misalkan. Nah, kemudian kalau Pak Presiden memberikan 10 betul, ya itu prerogatif presiden namanya. Nah, di saat yang sama ini NU juga sudah menyiapkan kader untuk menjadi menteri. Nah, apakah jatah menteri untuk NU dan PKB sebaiknya dipisah atau satu paket? Tahan dulu jawaban dari Pak Jazilul, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pak Jazilul, ada tanggapannya bahwa mungkin jatah menteri untuk NU dan PKB juga seharusnya satu gitu, artinya satu paket. Ya jadi sebenarnya kalau judulnya lika-liku minta jatah, PKB tidak pernah mendesak-desak untuk jatah, tetapi PKB hanya menyampaikan dan publik tahu bahwa kemarin PKB dapat jatah. Siapa tahu hari ini jatahnya lebih. Nah, kalau soal misalkan NU dan PKB digabung atau tidak digabung itu teknis saja. Karena apa? Karena memang kemarin waktu kampanye itu apapun peran Nahdlatul Ulama itu cukup besar.
Apalagi yang mendampingi Pak Jokowi ini adalah Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya kemenangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf ini juga kemenangan Nahdlatul Ulama. Nah, kalau dipaketkan kemenangan PKB juga dan kemenangan semua partai koalisi. Sebab apa? Meskipun 5 partai koalisi kemarin itu mendukung Pak Jokowi, tetapi endorsement NU tidak terlalu kuat, belum tentu. Karena akan ada kesulitan-kesulitan di situ. Cuman masalahnya kalau beli PKB dapat 2 itu loh. Iya kan? Kalau dapat PKB dapat NU. Nah, berbicara begitu membagi-bagi yang mestinya dipisah-pisah. Oh, tapi PKB merasa harus dipisah-pisah seperti itu ya? Iyalah. Tapi kalau bisa berbicara mengenai jatah posisi menteri itu sendiri, kira-kira dari kader PKB ini memproyeksikan menteri apa yang paling sesuai? Begini, kalau kemarin masyarakat juga melihat dan kita mengevaluasi kementerian PKB yang kemarin ada itu hanya ada di satu jalur PMK, pengembangan sumber daya manusia. Tetapi jalur yang lain, Kumham misalnya, perekonomian, itu tidak ada kader PKB yang mengisi di jalur itu. Tetapi kami tidak bermaksud untuk mendikte presiden karena prerogatif presiden. Tetapi seandainya ada tempat pos saling menguatkan itu lebih bagus daripada dikumpulkan di dalam artinya satu PKB ini berminat cluster. Ke arah ekonomi dan juga Kumham seperti itu ya? Iya dong, kelautan. Apalagi kalau di koordinator kelautan ada sekarang. Sehingga kader-kader PKB itu bisa berkiprah di berbagai lini, tidak hanya dalam satu kelas, kelas PMK. Tapi di ekonomi bisa, di kelautan bisa, di Kumham bisa, begitu. Nah ini memang menarik sekali mengenai komposisi jatah menteri, tapi jika pertanyaannya adalah bagaimana dengan wacana oposisi menjadi koalisi? Apakah PKB khawatir mengenai hal ini? Saya dulu sering menyampaikan bahwa siapa yang bekerja itulah yang mendapat upah. Saya dulu menganalogikan dengan burung emprit. Tidak ikut nanam, tiba-tiba pas lagi bagi panen datang gitu, burung itu. Nah tentu mungkin analogi itu tidak persis sama, tetapi kalau disampaikan Pak JK bahwa jatah menteri itu bisa diukur dari kursi, terus gimana dong kalau yang datang belakangan? Masa kursinya dihitung juga? Mestinya tidak cara menghitungnya seperti itu. Lah, kalau untuk kesatuan dan persatuan dan untuk kemajuan Indonesia, karena ini kan tagline-nya Indonesia Maju. Siapapun yang mau berkiprah dengan Pak Jokowi membantu atas nama partai atau atas nama apapun, tentu kita harus membuka. Cuman perannya di mana? Tapi pemilihan menteri kembali menjadi hak prerogatif dari presiden kan Pak? Betul. Apakah yang terakhir gabung itu dikasih peran menteri atau peran yang lain? Nah tentu kalau kami ya dikasih peran yang lain. Kan masih banyak peran yang bisa dilakukan. Artinya untuk PKB sendiri resisten apabila kemudian ada yang bergabung belakangan dan diberikan jatah menteri, seperti itu? Begini, itu prerogatif presiden. Artinya hanya memberikan pertimbangan saja. Kalau supaya tidak sama gerbongnya. Ini satu rangkaian, gerbong pertama, gerbong VIP. Ada PKB, PDI, Nasdem, itu VIP begitu. Nah, masuk gerbong kedua, ya di situ mungkin tidak seperti gerbong pertama. Soalnya apa? Soalnya yang kejadian yang lalu itu antara pemilik gerbong pertama dengan gerbong yang baru masuk, penumpang yang baru masuk sama fasilitasnya. Kemudian gaduh di dalam. Nah ini saya yakin yang seperti ini akan jadi bahan pertimbangan oleh Pak Tapi Presiden. kembali lagi ini adalah wilayah ataupun hak prerogatif dari Presiden. Tapi jika kita kembalikan kepada PKB, formula komposisi menteri yang fair versi PKB itu seperti apa? Katanya kan Pres JK mengatakan pembagian jatah menteri sesuai dengan perolehan kursi di DPR seperti itu. Saya kasih gambaran saja Pak, 47 kemarin kursi PKB mendapat 4 menteri. Sekarang posisinya antara 58 dan 59 kursi PKB. Nah kalau PKB termasuk yang beruntung, maka akan tambah mestinya dari 4. Berarti Anda menyepakati isyarat yang diberikan oleh Pres JK bahwa pembagian jatah menteri ini harus sesuai dengan perolehan kursi di DPR. Salah satu cara.
prerogatif itu tidak pernah ada batasan. Pak JK hanya menyampaikan salah satu cara mengukur. Tapi prerogatif itu tidak ada cara, tidak ada syarat, tidak ada batasan. Siapapun yang dimaui, oh PKB dikasih 15 juga nggak apa-apa. Mau juga. Kasih Atau kalau 10 PKB dikasih kurang dari 4 dari periode sebelumnya bagaimana? merugilah PKB. Kan begitu? Tidak termasuk yang beruntung. Nah, kalau tidak beruntung nanti konstituen yang 13 bertanya kepada kami. Termasuk juga yang 13 juta itu akan bertanya, loh kok kurang ya? Nah, ini kan nanti akan menjadi bahan evaluasi juga untuk kita menenangkan kan? Gitu. Dan kita tunggu bagaimana pertimbangan dari Presiden dan keputusan dari Presiden mengenai kabinet untuk mudah-mudahan Presiden memberikan yang terbaik untuk PKB. Baik, terima kasih Pak Jazilul telah berbicara bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.